Serial animasi Eyes of Wakanda berfungsi sebagai sebuah babak penting dan mendalam dalam alur cerita Marvel Cinematic Universe, MCU, terutama sebagai serial televisi ke-15 dalam waralaba dan entry pertama dari fase 6. Berbeda dengan proyek animasi Marvel sebelumnya, seperti What If, yang mengeksplorasi garis waktu alternatif, Eyes of Wakanda secara eksplisit dan berulang kali dikonfirmasi sebagai bagian dari Secret Timeline, yang secara langsung terhubung dan membangun narasi utama dari film-film MCU. Pada intinya, serial ini adalah sebuah serial antologi Jason, 4 episode yang berpusat pada sebuah organisasi rahasia di Wakanda yang dikenal sebagai Hatut Zaraze, atau lebih sering disebut sebagai War Dogs. Misi utama mereka, yang dilakukan secara rahasia selama berabad-abad, adalah untuk melacak dan mengambil artefak berharga yang terbuat dari vibranium yang telah dicuri atau hilang di seluruh dunia. Namun, seperti yang diungkapkan oleh serial ini, misi mereka jauh lebih dari sekadar pengambilan artefak. Peran mereka adalah untuk menjaga kerahasiaan total Wakanda, memastikan bahwa teknologi canggih mereka tidak jatuh ke tangan yang salah dan mengganggu sejarah dunia. Pemilihan format animasi untuk narasi inti seperti ini menunjukkan sebuah pergeseran strategis dalam pendekatan Marvel. Pencipta dan sutradara serial ini, Todd Harris, menjelaskan bahwa format animasi memungkinkan eksplorasi visual yang sulit dicapai dalam produksi aksi langsung. Ini memungkinkan penceritaan yang kreatif dan dinamis, seperti adegan pertempuran yang brutal dan sinematik yang tidak segan-segan menunjukkan konsekuensi kekerasan. Dengan demikian, Eyes of Wakanda tidak hanya memperluas lore Wakanda, tetapi juga berfungsi sebagai cetak biru yang menunjukkan bagaimana Marvel Animation dapat digunakan sebagai alat naratif yang substansial dan efisien untuk membangun fondasi bagi alur cerita di masa depan. Hatut Zaraze, yang secara harfiah berarti Dogs of War, digambarkan dalam serial ini sebagai sekelompok prajurit elit yang beroperasi sebagai mata-mata dan agen lapangan di luar perbatasan Wakanda. Dalam komik, Hatut Zaraze sering digambarkan sebagai polisi rahasia yang kemudian dibubarkan oleh T'Challa, namun serial ini memetakan kembali peran mereka, menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai agen rahasia atau War Dogs telah ada sejak zaman kuno, konsisten dengan referensi yang dibuat dalam film-film aksi langsung. Misi utama dari Hatut Zaraze adalah untuk melestarikan kerahasiaan dan identitas Wakanda, yang telah dibangun selama 10.000 tahun. Tugas mereka, di atas segalanya, adalah memastikan bahwa teknologi vibranium tidak pernah mengungkap keberadaan mereka kepada dunia luar. Misi ini menuntut kesabaran yang luar biasa selama berabad-abad, di mana para agen melakukan tugas-tugas yang mungkin tidak akan pernah mereka lihat hasilnya, namun mereka percaya pada misi budaya mereka untuk melihatnya selesai. Salah satu aspek naratif paling mendalam dari serial ini adalah bagaimana ia meninjau kembali konsep isolasionisme Wakanda. Dalam film Black Panther, isolasionisme digambarkan sebagai kebijakan kuno dan pasif yang harus diatasi oleh T'Challa. Namun, Eyes of Wakanda menunjukkan bahwa isolasionisme bukanlah sekadar tindakan defensif, melainkan sebuah strategi yang proaktif dan kadang-kadang brutal. Para agen Hatut Zaraze menjalani hidup palsu di bawah keadaan emosional nyata di seluruh dunia, menghadapi dilema moral dan membuat koneksi pribadi sambil tetap memenuhi kewajiban nasionalis mereka untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa isolasionisme adalah sebuah pilihan sadar, yang secara aktif ditegakkan melalui spionase, pengorbanan, dan bahkan kekerasan, semua untuk mencegah kekacauan yang akan ditimbulkan oleh teknologi vibranium jika tersebar di dunia. Serial ini menggunakan struktur antologi, dengan setiap episode berlatar di periode waktu yang berbeda dan berfokus pada protagonis yang berbeda. Meskipun demikian, terdapat benang merah yang halus yang menghubungkan semua episode, yang pada akhirnya memberikan makna yang lebih besar bagi seluruh narasi. Berikut adalah ringkasan kronologis dari setiap misi. Episode 1, Into the Lions berlatar pada tahun 1260 sebelum Masehi. Episode pertama memperkenalkan Noni, seorang mantan anggota Dora Milaje yang dipermalukan, yang ditugaskan untuk memburu Nkati, seorang jenderal Wakanda yang membelot. Nkati, yang menamai dirinya The Lion, telah mencuri teknologi canggih Wakanda dan menggunakannya untuk menjara pemukiman kuno, termasuk di Crete, dan menciptakan sebuah kerajaan bajak laut tirani yang disebut Pride of the Lion. Alur cerita ini secara longgar terinspirasi oleh misteri sejarah nyata tentang Sea People, sebuah kekuatan maritim yang menyebabkan kehancuran zaman perunggu, dan serial ini mengusulkan bahwa mereka dipimpin oleh pemberontak Wakanda. Episode 2, The Trojan War, dengan latar tahun 1200 sebelum Masehi berlatar belakang Perang Troya yang ikonik. Episode kedua mengikuti Bekai, seorang agen Hatut Zaraze yang beroperasi di bawah identitas Memnon dan bersekutu dengan pasukan Yunani. Misinya adalah untuk mengambil sebuah kalung yang mengandung vibranium yang tersembunyi di dalam kota Troya. Misi ini menempatkannya dalam sebuah konfrontasi emosional dan brutal dengan pahlawan Yunani, Achilles, yang mencurigai kesetiaannya. Episode ini secara efektif menggambarkan dampak psikologis dari menjalani kehidupan ganda sebagai agen rahasia, di mana kewajiban terhadap bangsa bertentangan dengan prinsip-prinsip pribadi. Episode 3, Lost and Found, tahun 1400 Masehi. Episode ketiga mengisahkan agen Hatut Zaraze, Basha, yang melakukan perjalanan ke Kunlun, sebuah lokasi mistis dalam mitologi Marvel, untuk mengambil sepotong vibranium yang tersembunyi di dalam patung naga. Misi ini menjadi rumit ketika ia bertemu dengan Jorani, seorang prajurit wanita yang memiliki gelar Iron Fist.
Episode ini secara signifikan memperluas lore MCU dengan secara kanonik memperkenalkan kembali karakter Iron Fist ke dalam Secret Timeline, menghubungkan mitologi Wakanda dengan dunia mistis yang sebelumnya terpisah. Hal ini menunjukkan bagaimana serial animasi dapat menjembatani dan menyatukan berbagai waralaba Marvel secara efisien. Episode 4, The Last Panther, tahun 1896 Masehi. Episode terakhir dan paling krusial adalah yang berlatar di abad ke-19, di mana seorang pangeran Wakanda muda bernama Tafari dan mentornya, Kuda, berada dalam misi untuk mengambil kapak vibranium. Namun, mereka dicegat oleh Black Panther dari 500 tahun di masa depan, yang menunjukkan kepada mereka visi mengerikan tentang Wakanda di masa depan yang hancur oleh ancaman alien yang dikenal sebagai The Horde. Narasi ini secara retroaktif memberikan makna yang mendalam pada film Black Panther yang pertama. Black Panther dari masa depan menjelaskan bahwa kehancuran Wakanda disebabkan oleh kebijakan isolasionisme mereka, yang mencegah mereka bersatu dengan bangsa lain untuk melawan The Horde. Untuk mencegahnya, Panther dari masa depan kembali ke masa lalu dan meyakinkan Tafari untuk meninggalkan kapak itu di tempatnya. Artefak ini kemudian menjadi kapak yang dicuri oleh Eric Killmonger di film Black Panther. Hal ini menunjukkan bahwa konflik antara T'Challa dan Killmonger bukanlah kebetulan, itu adalah momen yang disengaja dan direncanakan yang mengubah takdir Wakanda, memaksa T'Challa untuk meninggalkan isolasionisme dan mempersiapkan bangsanya untuk menjadi pemimpin global yang dibutuhkan untuk melawan ancaman kosmik di masa depan. Serial ini memberikan makna baru yang kuat pada frasa ikonik Wakanda Forever. Itu bukan lagi sekadar seruan perang, melainkan sebuah filosofi yang lebih dalam tentang pengorbanan antar generasi. Para agen Hatut Zaraze adalah penjaga rahasia dan penjaga waktu yang melakukan pekerjaan penting, namun sunyi, yang hasilnya tidak akan pernah mereka saksikan sendiri. Mereka adalah bagian dari sebuah rantai panjang pelindung yang memastikan bahwa ketika saatnya tiba, Wakanda akan siap untuk menjadi pemimpin global yang dibutuhkan dunia. Misi mereka, seperti yang diungkapkan pada episode terakhir, adalah untuk memastikan garis waktu tetap berada di jalur yang benar untuk kelangsungan hidup planet. Vibranium berfungsi sebagai pendorong utama setiap misi dalam serial ini dan sebagai alasan sentral di balik isolasionisme Wakanda. Serial ini menunjukkan paradoks yang melekat pada sumber daya ini. Ketika jatuh ke tangan yang salah, seperti pada kasus N'Gathi atau The Lion, ia dapat menjadi kekuatan yang sangat merusak. Namun, untuk melindungi dunia dan diri mereka sendiri, para agen kadang-kadang harus melepaskan artefak vibranium, seperti yang dilakukan oleh Tafari dengan kapak di episode terakhir. Narasi ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada penguasaan total, tetapi pada keputusan yang bijaksana untuk melepaskan kendali demi kebaikan yang lebih besar. Sebagai serial fase 6 pertama, Eyes of Wakanda secara strategis menempatkan fondasi untuk alur cerita di masa depan. Salah satu kontribusi paling signifikan dari serial ini adalah pengenalan ancaman alien baru yang dikenal sebagai The Horde. Dalam mitologi komik Marvel, The Horde adalah ras kosmik seperti serangga yang berfungsi sebagai kekuatan yang menentang Celestials. Jika Celestials adalah instrumen penciptaan, The Horde adalah instrumen kehancuran. Kemunculan mereka dalam serial ini tidak hanya memperkenalkan ancaman baru yang monumental, tetapi juga berfungsi sebagai garis hidup untuk lore Eternals di MCU. Kehadiran The Horde, yang secara historis merupakan musuh utama para Celestial dan Eternals, mengindikasikan bahwa alur cerita Eternals masih relevan dan memiliki peran penting untuk dimainkan dalam narasi besar MCU di masa depan. Serial ini diciptakan dan disutradarai oleh Todd Harris, seorang seniman storyboard yang sebelumnya mengerjakan film-film Black Panther dan Avengers Endgame, yang memastikan konsistensi visual dan naratif. Ryan Coogler, sutradara film-film Black Panther, menjabat sebagai produser eksekutif melalui perusahaan produksinya, Proximity Media. Keterlibatan Coogler memastikan bahwa serial ini tetap setia pada warisan dan visi artistik yang ia ciptakan dalam film-film aksi langsung. Harris menjelaskan bahwa format animasi adalah pilihan yang disengaja karena memungkinkan tim kreatif untuk mengeksplorasi ide-ide historis, mitologis, dan teknologi secara visual yang mungkin tidak layak dalam aksi langsung. Gaya animasi yang digunakan memadukan stilasi dengan kualitas sinematik dan menampilkan transisi yang mulus yang dirancang untuk membawa pemirsa melalui berbagai periode waktu. Sebagai kesimpulan, Eyes of Wakanda jauh lebih dari sekadar serial sampingan yang ringan. Ini adalah entry kanon yang padat dan mendalam yang secara signifikan memperluas dan memperkaya lore Wakanda dalam MCU. Serial ini berhasil melakukan beberapa hal penting. Ia memberikan sejarah yang kaya pada Hatut Zaraze, memperdalam pemahaman tentang isolasionisme Wakanda dengan mengubahnya dari kebijakan pasif menjadi strategi proaktif, dan secara retroaktif memberikan makna baru yang luar biasa pada alur cerita film Black Panther yang pertama. Yang terpenting, serial ini menetapkan standar baru untuk peran animasi dalam waralaba. Dengan secara langsung memperkenalkan ancaman kosmik baru The Horde dan menjembatani alur cerita dengan mitologi Iron Fist dan Eternals, Eyes of Wakanda menunjukkan bahwa Marvel Animation kini merupakan alat yang vital dan efisien untuk membangun narasi inti dan mengisi celah-celah di antara film-film besar. Ini adalah bukti bahwa format animasi dapat digunakan untuk penceritaan yang kompleks dan mendalam, yang berfungsi sebagai fondasi penting bagi masa depan MCU.